Kita berdoa baik Subhanahu wa ta'ala, diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah. Kita sucikan jiwa-jiwa kita bacakan suratul Fatihah sebagai pensuci jiwa, jadikan diri kita orang yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, orang yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita. Kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita selalu ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta kita senantiasa memanfaatkan media secara bijak, baik media digital ataupun media pertemuan, dan juga keadaan-keadaan yang memungkinkan kita berkolaborasi dengan sesama. Mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan ini, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kepada kita rezeki yang barokah dan thayyibah. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk terus-terusan menambah kemampuan untuk melaksanakan amal ibadah yang soleh. Dan kita pada saatnya diberikan kesempatan senantiasa panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsun inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, di bulan Zulqa'dah ini ya Allah, kuatkan qalbu kami dalam bersyahadat kepadamu, jadikan kami memiliki kemampuan sholat yang khusyuk, jadikan kami melaksanakan ibadah saum dengan baik, berikanlah kesempatan kepada kami untuk mampu mendapatkan harta yang baik dan thayyib, dan akan memberikan kepada kami kesempatan untuk berinfak, berzakat, bersedekah dan berwakaf. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami untuk mampu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ya Allah, mampukan kami berziarah ke makam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah ya Rabbana, Engkaulah yang memberikan kepada kami, dan Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang ada dalam qalbu kami. Ya alim ma fi syudur, akhrijna ya Allah min adz-dzulumat ila nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan surat usapkan ke seluruh tubuh kita, sertakan kalimat thayyibah dan juga sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama
ana wa ilaihi nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan kepada kita, Allah berkehendak kita menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika beribadah, Allah tunjukkan jalannya dengan diberikan kitab suci Al-Quran sebagai pedomannya dan diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk dipraktekkan, dilakukan contoh-contoh pengamalannya, dan beliaulah sebagai teladan dalam melaksanakan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan kita dalam menjalankan ibadah adalah dengan mencontoh akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak Kanjeng Nabi Muhammad? Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pemberian kemampuan kepada manusia untuk mampu menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah, mampu membedakan sesuatu secara hak, bahwa yang benar itu jelas benarnya dan yang salah itu jelas salahnya. Dan ketika melaksanakannya, setiap manusia tidak dipaksa, masing-masing diberikan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang Allah berikan kepada kita tugas, melainkan Allah pasti berikan kemampuan. Artinya kita jangan merasa minder, jangan merasa rendah ketika mampu baca, mampu memahami, kemudian segera kita amalkan, dan ketika kita mengamalkan, lakukan sampai kita mendapatkan nikmat, dan ketika sudah nikmat, segera sampaikan kepada orang lain. Karena itulah yang diajarkan Rasul dan dicontohkan Rasul. Beliau memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada umatnya, kemudian beliau mensucikan jiwa-jiwa yang kotor dari kemusyrikan, kemudian beliau mengajarkan Al-Quran dan mencontohkannya dengan hikmah dalam bentuk hadis atau dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan juga takrirnya atau didiamkannya perbuatan para sahabat oleh Rasulullah sebagai tanda tidak dilarang. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakannya, Rasul memberikan pedoman kepada kita, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amal. Dan amal yang baik, perilaku yang baik, beliau mengatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Untuk bisa belajar dan mengajar dibutuhkan iman yang kokoh, dibutuhkan keinginan yang kuat, dan tentu saja pemahaman yang benar bahwa belajar itu adalah ibadah. Sehingga tekankan ke dalam diri kita, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Insya Allah kita mendapatkan apa yang kita inginkan berupa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Alhamdulillah segar, sehat walafiat, sebelah kanan hadir, kiri hadir, depan hadir, dan cuaca Bandung adem-adem, rada-rada tiris tapi tidak hujan ya. Alhamdulillah di dunia maya sana juga sudah hadir dari Cirebon Irin bersama keluarga, dari Bandung Kang Ahmad bersama keluarga, dari Bandung juga Teh Tris bersama keluarga. Nah, dan dari Cirebon ada hadir juga Ibu Yuda bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita dengan melanjutkan
kan yang menjadi hancak bacaan di surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang akan kita baca hari ini ayat 131. Insya Allah kita akan baca sebanyak 5 ayat sampai ayat 135. Mudah-mudahan waktunya cukup dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mampu membacanya dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بشيرا. يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah membaca 5 ayat dari surat An-Nisa mulai ayat 131 sampai 135. Kita berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, yang tidak benarnya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dan diberikan kesempatan kita untuk terus belajar memperbaiki kualitas bacaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya 2 harapan kita kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, yang baiknya diterima, dan yang kedua, yang salahnya diampuni. Jadi dua-duanya juga ridho Allah. Jadi yang namanya ridho Allah itu diterima sebagai sebuah ibadah dan diampuni sebagai sebuah kesalahan yang diberikan kesempatan untuk diperbaiki. Alhamdulillah. Itulah rahmat dari kita membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Kan gitu Bu ya. Mengharapkan mendapatkan kasih sayang Allah dari membaca Al-Quran. Bentuk kasih sayang yang kita inginkan adalah kalau yang benar diterima, yang salah diampuni. Sok rek naon deui Ibu. Ya. Ibu aya kasalaki sok itu Bu. Namun anu alus hayang diterima, anu goreng hayang dihampura kan gitu. Lain hayang ditajong. Ya, alhamdulillah. Ya, yuk kita baca. Setelahnya kita baca secara teks Arabiknya atau secara teks Al-Qur'annya, kita baca terjemah dan tafsir dari kitab tafsir Ibnu Katsir tentang surat An-Nisa 131 sampai 135. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu juga kepadamu, bertakwalah kepada Allah.
Di Bapak Ibu, perintah Allah kepada manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, ya sampai kiamat, perintahnya itu hanya satu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bapak Ibu pernah merasa disuruh bertakwa? Kalau tidak, berarti hati-hati, berarti kita tidak sensitif hati kita. Manusia itu harus selalu merasa diperintah untuk bertakwa. Tetapi kalau merasa diperintah terus biasanya kepaksa. Makanya tekadkan ke dalam diri kita untuk tidak merasa diperintah, tapi bertakwa itu sebagai kebutuhan. Bapak Ibu lamun butuh takwa pasti akan mencari takwa. Tapi lamun ngerasa diperintah terus maka akan merasa terpaksa. Sungguh terpaksa kan gitu nyebutnya. Aku bertakwa katingali banget nanti lu kapaksa bertakwa. Ke masjid nanti uyal lege uyal peol kan gitunya ngaji na oge kadang ngaji kadang enggak itu kapaksa Bu. Tapi lamun anu membutuhkan, saya butuh ke masjid, saya butuh berjamaah, saya butuh ngaji, saya butuh ilmu, beda rindatna teh Bu. Nilainya ge moal bareureum punya, pasti nilainya aralus. Ya. Jadi orang yang kepaksa dengan orang yang merasa butuh pasti akan beda. Ibu kusalaki kepaksa atau butuh? Butuh dan sekali eueuh di teangan tapi mun keur aya diantepkeun eta teh nu setuju dulu gitu Bu. Jadi lamun aya salaki mun pamajikanna eueuh di teangan tapi lamun aya diantepkeun dianggurkeun eta teh nurus setuju ya. Nah, nurus setuju ke bahasa Inggris Bu. Bahasa urang mah rada pika sebeleun gitu ya. Nah, jadi dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi dan sungguh kami kata Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Siapa orang-orang yang diberi kitab sebelummu? Yaitu orang-orang yang mendapat kitab Taurat, Injil dan Zabur. Artinya sebelum Kangjeng Nabi dan juga kepadamu Muhammad bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi kalaupun manusia kafir, tetap aja bumi dan langit kepunyaan Allah. Ya. Manusia bersyukur, bumi dan langit kepunyaan Allah. Manusia tidak bersyukur atau manusia kufur, bumi dan langit pindah ke manusia. Ngaku-ngaku semua ciptaan Allah. Ngaku-ngaku semua milik Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ngaku bahwa itu milik Allah, itu dari Allah dan dia serahkan jiwa raganya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang ada di langit dan di bumi ini termasuk kita. Jadi kita juga milik Allah. Jadi Bapak Ibu, lamun ada perintah dari Allah, ayyala sholat, kita jangan talangke, kita jangan malas. Kenapa? Kita ini milik Allah, disuruh oleh Allah untuk bersolat, untuk melaksanakan sholat. Namun susahnya kita milik Allah yang memerintahkan Allah langsung hadapkan kepada Allah. Nabi qalbi ghairu dan tekankan ke dalam diri kita bahwa diri kita ini adalah menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah. Gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka katakan kepada diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika jiwa itu sudah seperti itu, maka kita akan pasti mengakui at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kalau diri sudah pasrah, berserah diri kepada Allah, mengaku bahwa diri ini hanya milik Allah, segala sesuatu digerakkan oleh Allah, maka dari dalam dirinya akan keluar segala yang namanya kehormatan, keselamatan, keberkahan, keindahan, itu dari Allah. Tidak ada yang dari diri sendiri.
Jadi secara hakikat sebenarnya Bapak meskipun jungkir balik bekerja, kalau Allah belum mentakdirkan rezekinya untuk Bapak, nggak bakal dapat. Demikian juga orang yang pada saatnya dia bekerja, kemudian dia sudah banting tulang, tapi dia tidak mendapatkan, itu artinya takdirnya seperti itu. Atau sebaliknya, meskipun Bapak Ibu tidak bekerja, tetapi mendapatkan rezeki, kalau Allah menginginkan, bukan tidak mungkin. Bukti orang. Ya, Ibu osok ditensi, unggal kue, osok dicek ventilator, yang namanya paru-paru dibersihkan tiap hari. Enggak, tapi ternyata Allah berikan kenikmatan. Disyukuri enggak? Nah, kan gitu. Coba kalau sekali aja pengen, ya, pinjem alat sana, pinjem alat sini, beli oksigen, ya. Apa yang terjadi? Bayar, duitnya punya enggak? Enggak punya. Muka mari ge duit can dibayar cek pada DT, abdi keur bayar naon oge-nya. Kan gitu, urut 3W kamari. Tapi pernah oke cek pada DT, abdi teu menta tapi tiba-tiba menang duit. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini bahwa Allah dalam ayat 131 ini ingin menegaskan kepada manusia bahwa sejak dulu sebelum ajaran kanjeng Nabi yang membaca kitab-kitab Taurat, Injil dan Zabur, dan juga engkau Muhammad yang mendapatkan Al-Qur'an dan seluruh umatmu, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Kalau kamu bertakwa maka kamu akan mendapatkan rahmat. Sedangkan kalau kamu kufur, Allah tidak rugi. Gitu aja. Jadi kalaupun semua manusia taat kepada Allah, Allah tidak akan bertambah. Dan kalau semua manusia kufur kepada Allah, Allah juga tidak rugi. Hebatnya punya Allah. Hebat nggak Bu? Atau nah diantepkan wae Allah. Sekali na ingat mikir boga hutang, punya kalau bakal butuh, ya Allah, dan gitu punya. Keur loba duit mah atau keur dahar bala-bala cacaleuha kadar sebelah itu tara inget dia. Ya, terus. Baik, yuk kita lanjut ke ayat ke-132. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah memusnahkan manusia, wahai manusia. Dan Allah datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa berbuat demikian. Jadi bagi Allah sangat mudah memusnahkan manusia hanya dalam satu ketipan mata saja udah hilang manusia, tenggelam terus gitu ya. Nah, ataupun kena badai ataupun kena bencana. Sampai sekarang banyak yang belum ketemu ya di tanah datar Sumatera Barat. Kenapa? Sedang pada tidur tiba-tiba banjir bandang. Nah, 70-an kan yang meninggal. Kemarin Presiden Iran sama Menteri Luar Negerinya naik pesawat, habis gunting pita meresmikan sebuah bendungan besar antara Iran dengan Uzbek ya, dengan satu negara sebelahnya. Kemudian naik pesawat, kena badai, meninggal dunia. Ada kok Presiden Iran bisa ada nyalon jadi presiden. Ya, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Presiden meninggal dunia, Bu ya. Berkabungnya 5 hari di Iran, ya. Kemudian dilanjutkan ayat 130 di ayat 132 belum ya. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah memusnahkan kamu wahai manusia, dan Allah datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masya Allah. Ini penegasan Bu ya. Jadi kalau berharap sesuatu itu jangan hanya urusan dunia, tapi urusan dunia dan akhirat. Doanya kan kita hafal Bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yuk kita lihat ke ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Ya, sekarang lagi ramai ini ya, penegak keadilan urusan
Pina lagi rame Cirebon ya, sok dangukeun ceritanya rame. Menjadi saksi karena Allah. Jadi harus menjadi penegak keadilan, kemudian menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri dan ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, di sini himbauannya kepada orang yang beriman, berbuatlah adil. Ya, jadilah saksi yang benar meskipun eueuh duitan. Gitu punya. Maksudnya miskin atau kaya itu kan hanya urusan duit. Tapi di sini tegaskan bahwa yang namanya keadilan itu harus ditegakkan. Menjadi saksi harus jujur, jangan sampai memutarbalikkan fakta. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kesempatan kalau harus menegakkan keadilan dengan adil, dan kalau harus menjadi saksi adalah saksi yang benar, yang jujur. Pernah Bapak Ibu jadi saksi? Kalau sekarang belum pernah, suatu saat Bapak Ibu akan menjadi saksi. Ya, pasti akan menjadi saksi. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di dalam surat Yasin ayat ke-65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu, kamu akan disaksikan, dan barang ya selain mulut semuanya akan menjadi saksi, tangan, kaki, semua barang-barang, semua yang ada di sekitar kita, termasuk Bapak Ibu sekarang ini kita sedang mengumpulkan nanti dijadikan saksi. Kita ngaji subuh supaya waktu subuh menjadi saksi bahwa kita bangun. Kita di masjid supaya masjid menjadi saksi bahwa kita pernah ngaji. Kita sampai keluar matahari supaya nanti matahari menjadi saksi bahwa kita pada saat keluar matahari terus kita sholat. Kaki, tangan, dan seluruh anggota badan kita